Halo anak-anak, kita ketemu lagi. Pembelajaran kita kali ini akan mengulang materi kelas 10. Pada modul berarti ada di bab 10. Permintaan dan penawaran serta harga keseimbangan. Apa itu permintaan? Permintaan ini merupakan jumlah produk yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen dari berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhi itu konstan atau tetap. Ada 3 jenis permintaan. Pertama, permintaan absolut, kedua, permintaan potensial, dan ketiga, permintaan efektif. Faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama, itu faktor selera. Kedua, harga barang substitusi. Ketiga, jumlah penduduk. Empat, pendapatan masyarakat. Berikutnya, tradisi. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi dan hari raya keagamaan. Bagaimana bunyi hukum permintaan? Jika harga naik, maka kuantitas turun dan ini berlaku sebaliknya. Kurva permintaan dapat kita lihat sebagai berikut. Kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Sekarang kita masuk kepada fungsi permintaan. Fungsi permintaan memiliki rumus seperti yang tertampil pada PPT ini. P itu adalah harga, P1 itu adalah harga pertama, P2 adalah harga kedua. Sedangkan Q itu adalah kuantitas, Q1 adalah kuantitas pertama dan Q2 adalah kuantitas kedua. Untuk contoh soalnya silakan dilihat pada modul ekonomi. Sekarang kita masuk kepada perubahan permintaan itu dikarenakan yang pertama itu karena perubahan pendapatan. Yang kedua itu karena adanya perubahan selera. Yang ketiga itu perubahan harga barang. Sekarang kita masuk kepada penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Jenis penawaran ada dua, penawaran individu dan penawaran pasar. Hukum penawaran, jika harga naik, maka kuantitas akan naik. Hal ini menjadikan hubungannya menjadi positif. Jika harga turun, maka secara otomatis kuantitasnya juga akan turun. Penawaran memiliki faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, itu adalah kemajuan teknologi. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, persediaan sarana produksi. Yang keempat, peningkatan jumlah produsen. Kelima, peristiwa alam. Keenam, ekspektasi. Dan yang terakhir itu harga barang lain. Sekarang kita lihat kurva penawarannya. Kurva penawaran itu dari kanan atas ke kiri bawah. Fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan, perlakuannya juga sama. Apa yang menyebabkan adanya perubahan penawaran? Yang pertama, karena perubahan biaya produksi. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, harapan mendapatkan laba. Yang keempat, ekspektasi produsen yang akan datang. Ekspektasi itu adalah peramalan produsen yang akan datang. Produsennya pengen laba berapa, itu dari sini. Maka akan mengakibatkan perubahan penawaran. Sekarang kita masuk kepada harga keseimbangan. Apa yang dimaksud dengan harga keseimbangan? Proses terjadinya harga keseimbangan ketika bertemunya kurva permintaan dan penawaran pada suatu titik yang disebut titik equilibrium. Rumus harga keseimbangan
itu adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS-nya. Bagaimana pergeseran kurva itu terjadi? Bisa karena pajak. Segala macam barang yang diproduksi yang akan mendapatkan nilai tambah dari kegiatan produksi tersebut. Perhitungan pajak di sini adalah perhitungan pajak tetap yang dihitung per unit produk. Pajak tetap dikenakan atas dasar unit barang tanpa memperhatikan tingkat harga barang tersebut. Pengaruh pajak pemerintah, jika fungsinya menggunakan QD sama dengan QS, yang bergeser adalah kurva penawarannya. Kurva permintaannya tetap. Maka kalau ada fungsi yang berkaitan dengan Q, maka pajak itu mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Kalau fungsinya menggunakan P, maka harga yang ditawarkan itu kalau dia kena pajak, maka secara otomatis menambah harga penawaran tersebut. Sekarang kita masuk kepada pergeseran kurva yang berkaitan dengan subsidi. Subsidi ini yang dihitung adalah per unit produk juga. Subsidi dikenakan atas dasar unit barang tanpa memperhatikan tingkat harga barang tersebut. Pengaruh subsidi dari pemerintah, jika fungsinya menggunakan Q atau jumlah QS, yang bergeser juga kurva S-nya, maka QS-nya yang bergeser. Maka kalau dia kena subsidi, maka dia menambah jumlah barang yang ditawarkan. Kalau dia menggunakan P, fungsinya P, maka kalau dia kena subsidi, maka harganya menjadi lebih murah. Logikanya begini, ketika saya seorang produsen, berarti seorang produsen, saya memiliki sebuah pensil. Jika saya penjual pensil, jika saya memiliki pensil, jika pensil saya kena pajak, maka secara otomatis harganya menjadi lebih mahal. Agar saya tidak rugi, maka saya akan mengurangi jumlah produksi saya. Kalau pensil yang saya produksi ini kena subsidi, maka harganya akan saya lebih murah, akan saya buat murah. Tetapi biar saya untung banyak, maka secara otomatis saya akan menambah jumlah produksi yang saya buat. Begitu logikanya. Contoh soal yang berkaitan dengan pajak. Bisa kalian baca. Cara pengerjaannya, kalau keseimbangan pasar sebelum pajak, berarti tinggal QD sama dengan QS-nya. Ketika sudah ketemu P-nya, bisa dimasukkan ke D, boleh, ke S juga boleh. Berarti menggunakan yang QS. Maka akan ketemu E-nya. E itu adalah equilibrium. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak itu 200,200. Setelah itu, ketika diminta mencari keseimbangan pasar setelah pajak, maka yang dikenai pajak adalah QS-nya. Maka kita bisa buat menjadi fungsinya min 700 plus 3P. Kenapa harus di dalam kurung? 3 dalam kurung P min 100. Karena di situ ada 3 harga yang dikenai pajak. Harga P1, P2, dan P3. Maka secara otomatis masing-masing. Jadi 3 dalam kurung P min 100. Maka fungsinya kita bisa masukkan QD sama dengan QS aksen. Maka akan ketemu P-nya 260. Setelah itu kita akan masukkan fungsi setelah P kedua ketemu, maka secara otomatis kita masukkan ke fungsi, boleh QD, boleh QS aksen, tapi tidak boleh ke QS, karena sudah ada pergeseran kurva di sana, karena sudah kena pajak. Maka akan ketemu E-nya, E setelah pajak yaitu 80,260. Sekarang kita masuk kepada soal yang berkaitan dengan subsidi.
Soalnya sudah ada tertampil di sana, caranya sama. Cuma kita akan melihat karena ini menggunakan subsidi, kalau keseimbangan pasar sebelum subsidi sama QD sama dengan QS. Ketemu P sama dengan 1,25. Terus dimasukkan atau disubstitusikan, boleh ke fungsi QD, boleh ke fungsi QS-nya. Kalau yang berkaitan dengan setelah subsidi, maka kita akan cari dulu berapa berapa fungsi setelah subsidi. QS aksen sama dengan 5 plus 3 dalam kurung P plus 1. Kenapa? Karena barang ini akan ditambah jumlahnya. Otomatis akan ketemu QS aksen sama dengan 8 plus 3P. Terus kita masukkan kepada fungsinya yang baru, QD sama dengan QS aksen. Maka secara otomatis ketemu P sama dengan setengah. Dan setelah itu kita masukkan, kita substitusikan. Boleh ke QD, boleh ke QS aksen. Tetapi tidak ke QS. Karena sudah mengalami pergeseran kurva karena subsidi. Maka akan ketemu QS aksennya 11,5. Kalau titik itu adalah Q, P, maka E aksennya 11,5, setengah. Materi ini semua ada di kelas 10 dan ada di modul berarti. Silahkan dilihat dan dipelajari, dicoba dikerjakan agar nanti di ujian sekolah kalian bisa mengerjakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan tetaplah belajar agar kalian sukses di ujian sekolah nanti. Terima kasih.